adik-adik, siapkan hati kita buat beribadah. Yuk semuanya duduk manis, kita naikkan satu pujian, Bapa Engkau baik. Yuk semuanya sikap serius adik-adik. Dari awal katakan,
lebih lagi. Lebih lagi. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Gimana nih, masih bersemangat gak? Semangat dong. Nah, kita mau nyanyiin lagu Jalan serta Yesus. Yuk semuanya. Ya, kita tepuk tangan yuk. Dengan semangat nyanyi lagu ini ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari jalan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dari awal ya adik-adik, dengan semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Tepuk tangan adik-adik untuk Tuhan. Adik-adik masih pada semangat kan untuk memuji Tuhan? Semangat dong, Kak. Kalau semangat, kita nyanyikan satu pujian lagi. Kudaki-daki. Yuk semuanya, tepuk tangan yuk. Daki-daki, daki-daki, gunung yang tinggi pula. Turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Daki-daki, daki-daki, gunung yang tinggi. Ku turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan. Kau ada di kiri, kau ada di atas, di bawah, kau ada di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau
Firman Tuhan. Agar kami hidup diam, dengar-dengar, biarkan kami juga mengerti apa yang diceritakan. Terima kasih Tuhan Di dalam di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Lebih dari biasanya. Wah, Kak Ratni percaya adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kak Ratni sangat senang melihat adik-adik di sini dapat duduk manis, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan di hari ini dalam setiap ibadah kita. Oke, adik-adik, hari ini tak terasa kita sudah masuk di bulan Desember, yaitu bulan yang paling terakhir di tahun 2020. Wah, nggak kerasa ya, sebentar lagi kita sudah ada di tahun 2021. Semuanya karena Tuhan Yesus yang melindungi kita, memelihara kita, dan menjaga kita. Adik-adik percaya Tuhan Yesus sudah memberkati hidup kita. Dan tentunya bulan Desember kita akan merayakan yang namanya Natal. Tapi mungkin Natal tahun ini berbeda ya adik-adik dengan Natal-Natal kita yang sebelumnya. Karena kan tahun ini bangsa kita dilanda oleh virus corona ya. Bahkan seluruh dunia mengalami masalah virus corona. Tapi kita percaya anak-anak sekolah minggu yang cinta Tuhan Yesus semuanya pasti dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, ya kan? Semuanya harus setia, berharap kepada Tuhan. Oke, hari ini Kak Ratni mau bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Karena kan kita bulan ini adalah bulan Desember, bulan dimana kita merayakan Natal ya. Kita mau mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus lahir di bumi ini ya. Dia menyatakan dirinya kepada semua umat manusia. Ya, dia lahir, dia adalah raja, segala raja. Tetapi dia mau datang ke dunia sebagai anak manusia. Dia adalah Allah, tapi dia mau lahir di dunia, datang ke dunia, ya, menjelma sebagai manusia, dan dia mau merendahkan dirinya menjadi seorang anak manusia. Dia lahir, ya, di dalam kesederhanaannya. Dia menunjukkan Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa ini loh hidup yang sebenarnya. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia itu dalam kesederhanaan ya. Ya, Tuhan Yesus bukan lahir di tempat yang mewah, tapi di tempat yang sangat sederhana. Tuhan Yesus mau menunjukkan kita tentang kasih itu seperti apa, ya, supaya hidup kita itu sama seperti Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus. Tidak hidup dengan gaya kita yang sesuka kita, yang sombong, yang tidak mau ikut aturan, ya. Tuhan Yesus selama di bumi, ya, dia mengikuti aturan dan dia taat kepada firman Tuhan. Demikian juga kita anak-anak Tuhan harus hidup seperti itu. Oke, hari ini kita mau dengar cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang namanya Yesus, tapi dia mau lahir di dunia untuk menebus dosa kita semua. Dia mau menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar bagi semua kita. Adik-adik siap? Duduk yang manis, buka telinganya, ya, buka hatinya, ya, duduk yang manis ya. Di sebuah kota kecil bernama Nazaret, hiduplah seorang wanita muda bernama Maria. Dia belum menikah dan belum memiliki anak. Kemudian suatu hari sosok malaikat mengunjungi Maria dan berkata, "Maria." Maria pun kaget dan terkejut. Malaikat berkata, "Maria, jangan takut.
sebab engkau akan memiliki bayi istimewa, yaitu anak Allah. Engkau harus menamai dia Yesus. Kemudian Maria sangat bahagia mendengar kabar sukacita itu. Dia menyanyikan pujian, dia menari memuji Allah karena dia dipilih. Ya, Maria kemudian bertemu dengan tunangannya, yaitu Yusuf. Maria menceritakan apa yang dikatakan malaikat tadi kepada Maria. Yusuf berberat hati, tapi kemudian hati Yusuf digerakkan sehingga dia berani mengambil Maria menjadi istrinya. Dan kemudian Maria dan Yusuf menantikan bayi itu. Bukan bayi Yusuf, tapi anak Allah yang dikandung oleh Maria. Mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh ke Bethlehem. Ya, di mana nanti di Bethlehem Tuhan Yesus akan lahir di sana. Yusuf pun membawa Maria ke Bethlehem. Ya, mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh. Tentunya Maria sangat lelah karena Maria sedang hamil. Dan di Bethlehem mereka pun bertemu dengan seorang pemilik. Ya, mereka mencari-cari tempat penginapan di sana dan mereka bertemu dengan seorang pemilik penginapan yang sangat baik. Ya, pemilik penginapan berkata, "Tinggallah di kandang saya." Ya, kenapa? Karena Maria dan Yusuf sudah tidak mendapatkan tempat penginapan, semuanya sudah penuh. Dan mereka pun tinggal di kandang itu. Dan malam itu bayi Yesus dilahirkan di kandang hewan. Maria membuatkan sebuah tempat tidur yang hangat untuk bayi Yesus di palungan, ya. Jadi Yesus ditempatkan di palungan. Ya, Yesus lahir, adik-adik, dengan sangat sederhana. Tuhan Yesus lahir ke dunia. Para gembala sedang menjaga domba-domba. Mereka di padang dengan dekat Bethlehem. Mereka mendengarkan kabar itu. Ya, sosok malaikat datang kepada para gembala-gembala dan berkata kepada para gembala-gembala itu, ya, seorang bayi yang akan menyelamatkan dunia sudah lahir. Malaikat itu terus berkata kepada gembala-gembala itu, ya, kabar gembira bagi kalian semua. Ya, seorang bayi yang akan menyelamatkan dunia ini. Menyelamatkan semua isi dunia ini, menyelamatkan semua umat manusia, sudah dilahirkan di Bethlehem. Dan para gembala itu sangat bersukacita mendengar kabar itu. Mereka langsung pergi ke tempat kelahiran Yesus, yaitu Bethlehem, karena mereka ingin bertemu, mereka ingin melihat bayi, yaitu Yesus, anak Allah. Mereka ingin melihat dengan mata mereka sendiri. Mereka menjumpai bayi Yesus di dalam kandang. Para gembala memberitahu Yusuf dan Maria apa yang telah dikatakan malaikat. Ya, Tuhan Yesus lahir secara sederhana. Kabarnya disampaikan kepada para gembala, kepada semua orang-orang. Ya, dan Maria dan Yusuf pun senang ketika para gembala itu datang. Di tempat jauh beberapa orang Majus melihat satu bintang yang istimewa. Mereka mengikutinya untuk menemukan bayi yang baru lahir itu, yaitu anak Allah, namanya Yesus. Setelah beberapa hari, ya, bintang itu menuntun mereka ke kota kecil, ya, bernama Bethlehem. Ya, tempat Yesus lahir, yaitu Bethlehem. Bintang itu menuntun para orang Majus untuk datang ke Bethlehem. Orang Majus datang, mereka berjalan-jalan mengikuti bintang itu. Ya, bintang itulah yang menuntun mereka. Dan orang Majus itu memberikan hadiah yang istimewa kepada bayi Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Ini adalah hadiah yang dibawa oleh orang Majus untuk bayi yang baru lahir, yaitu Yesus, anak Allah. Jadi hadiahnya adalah emas, kemenyan, dan mur. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya, semoga cerita yang sudah kita dengar tadi itu dapat menjadi rema dalam hati dan pikiran kita. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Ya, anak-anak yang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Dia lahir di hati kita. Semuanya pegang hatinya, coba. Pegang dadanya, ada Tuhan Yesus yang tinggal dan diam di dalam hidupmu. Ya, semuanya percaya Tuhan Yesus ada di dalam hatinya? Angkat tangan. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, mengasihi adik-adik. Ya, saat ini dimanapun kamu berada, ya, terima Tuhan Yesus. Ya, andalkan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Hanya Tuhan Yesus saja, satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Ya, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Bukan hidup yang sementara di dunia ini. Kita beroleh hidup yang kekal, yaitu surga. Ya, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Bahkan dia menebus dosa-dosa kita. Dan dia lahir di hati kita. Dia tinggal di dalam kita untuk memimpin hidup kita, adik-adik. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tadi gimana cerita firman Tuhannya? Adik-adik merasa diberkati? Berkati dong, Kak. Ya, sekarang kita mau doa syafaat. Nanti ada kakak-kakak yang akan pimpin doanya. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, Tuhan, agar selalu makin maju dan makin sejahtera. Kami berdoa untuk Bapak Joko Widodo dan juga para menteri agar diberi kesehatan dan keluarga juga diberi kesehatan, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk corona agar segera berakhir dan kami bisa berkumpul dengan keluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GBI Avenue Sun City dan GBI Avenue Taman Surya 5 ya Tuhan. Tuhan berkati Gembala, Bapak Iwan Sawang, dan Wakil Gembalanya Tuhan. Tuhan juga berkati pengurus gereja dan seluruh penatelayan dan seluruh jemaatnya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan. Tuhan juga tolong memberkati ibadah offline kami ya Tuhan, supaya ibadah offline kami nanti berjalan dengan lancar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk sekolah minggu, Bapak. Engkau berkati anak-anak ini, Bapak, agar kesehatannya selalu Engkau jaga. Engkau juga berkati dalam keluarganya, Engkau juga berkati dalam sekolahnya, Bapak. Bapak, Engkau juga berkati guru-guru sekolah minggu agar terus melayani-Mu lebih lagi, Bapak. Terima kasih, Bapak, kami sudah berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau sudah lahir dalam setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Dan Engkaulah Tuhan Allah yang bertata dalam hidup kami. Bahkan Engkau yang menuntun hidup kami Tuhan Yesus. Kami tidak takut menghadapi hari-hari kami. Karena kami percaya Engkau lebih besar dari apapun juga Tuhan. Engkau yang berikan kami hikmat Tuhan Yesus. Untuk membedakan yang baik dan yang jahat ya Tuhan. Masa depan kami, masa depan yang penuh harapan di dalam Engkau. Berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada Tuhan, dengan kasih setia-Mu, Engkau menuntun mereka ya Tuhan. Kesehatan Engkau berikan, umur panjang Tuhan Yesus. Gadamu dan tongkat-Mu itu yang menuntun hidup mereka, biar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang militan, yang hidupnya mau Tuhan melayani Engkau. Mereka mempersembahkan hidup mereka sebagai korban yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati semua orang tua mereka juga Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini, dan kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah hari ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati semua anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai, tapi sebelum itu kita dengerin dulu pengumumannya. Yang pertama, seperti biasa setiap minggu ada ibadah live streaming jam 9.45. Yang kedua,
Yang kedua, adik-adik jangan lupa untuk selalu rajin-rajin cuci tangan. Kalau keluar rumah pakai masker, dan kalau nggak penting nggak usah keluar rumah. Nah, yang ketiga, jangan lupa adik-adik juga selalu belajar dan juga berdoa kepada Tuhan. Jangan lupa juga untuk baca Alkitabnya. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.